Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar dari firman Tuhan bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana anugerah Tuhan yang kita terima. Dan melalui firman ini kita menyadari dan kita melakukan sesuai yang Tuhan kehendaki untuk kita melalui firman Tuhan dan pengajaran firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Persiapkan hatinya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Ling kupiku. Kupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Mazmur pasal 147. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita yang itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu, yang memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan menyembuhkan hati yang patah. Tuhan menyembuhkan hati yang patah. Sidang jemaat Tuhan terkasih, renungan kita hari ini dari Mazmur 147 mengajarkan kita untuk memuji Tuhan,
atas kasih setianya yang menyembuhkan hati yang patah, ya. Tuhan menyembuhkan hati yang patah, dan kita memuji Tuhan dengan kasih setianya, dengan iman kita, dengan pengharapan kita kepada Tuhan, dan memberikan kekuatan melalui karunia-Nya, karena Ia lebih berkenan pada yang rendah hati daripada kesombongan, serta menyediakan segala kebutuhan dan kesejahteraan bagi umatnya. Intinya tidak jemaat Tuhan, renungan kita hari ini, respon kita haruslah pujian dan penyembahan yang tulus kepada Tuhan, dan mengandalkan kekuatan dan kasih karunia-Nya dalam segala situasi dan keadaan kita. Bukan kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena kita tahu hanya Dialah Allah yang maha kuasa dan penuh kasih dan peduli kepada kita. Ya, sedang jemaat Tuhan, inilah mengapa Mazmur 147 ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan hati yang patah. Sedang jemaat Tuhan, terkadang hati kita ini sudah diliputi dengan kekalutan, dengan problem masalah yang tidak ada solusinya, dan kita sering hati yang patah. Kita katakan bagaimana menyambung hati yang patah ini. Jadi di sini kita belajar apa yang dapat kita pelajari dari Tuhan menyembuhkan hati yang patah. Jadi jemaat Tuhan, kita waktu kita mengalami hati yang patah, kita memuji Tuhan dengan hati yang rendah. Kita merendahkan hati kita, dan pujian ini sebagai respon atas pertolongan Tuhan yang akan kita terima. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita memuliakan Tuhan walaupun bagaimana keadaan kita. Mulailah dari diri kita, ya, dan nyanyian pujian yang tulus, karena itu baik, indah, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan pujian juga menguatkan iman kita agar kita kuat menghadapi segala masalah, apalagi yang patah hati. Penyembuhan hati yang patah bagaimana? Tuhan adalah tabib yang luar biasa, yang menyembuhkan luka emosional dan hati yang hancur. Dia lembut membalut luka yang mungkin tidak terlihat orang lain, yaitu hati kita. Hati tidak bisa dilihat orang lain, tapi Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Bagaimana hati kita ini sangat terluka, bagaimana hati kita ini sangat sulit diobati, tapi Tuhan bisa melihat hati kita yang paling dalam ini, yang patah ini, dan membalutnya dan menyembuhkannya. Sedang jemaat Tuhan, hanya Tuhan yang mampu. Dan juga sedang jemaat Tuhan, kekuatan dalam kerendahan hati. Kalau kita merendah, memangnya salah? Tidak. Kerendahan hati sangat diperlukan. Sedang jemaat Tuhan, ya, Tuhan tidak berkenan pada kesombongan manusia. Ya, sebaliknya, Ia senang pada orang yang takut akan Dia dan berharap penuh pada kasih setianya. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita. Dan pemeliharaan dan kesejahteraan, Tuhan menjamin kehidupan kita, memberi kita kesejahteraan, memberi kita damai sejahtera, dan mencukupi kebutuhan kita, ya, dan memberikan kandung yang terbaik, memberikan makanan yang terbaik. Ini membuktikan pemeliharaan Tuhan sangat nyata untuk kita, ya. Artinya di sana jangan ragu sedang jemaat Tuhan. Walaupun kita ada patah hati, tak bersyukur kepada Tuhan, ingat pemeliharaan Tuhan akan kita rasakan. Bagaimana pertolongan Tuhan akan kita rasakan. Salam kita mendatang kepada Tuhan, ya. Dan bayarlah semuanya menjadi berkat untuk kita semua. Gunakan talenta dan perbuatan baik dari diri kita sebagai bentuk pelayanan setia kepada Tuhan dan sesama, yang juga menyenangkan hatinya. Tunjukkan yang terbaik kepada Tuhan walaupun kita dalam keadaan apapun, ya.
biarkan Tuhan yang bertindak, ya. Dan juga sidang jemaat Tuhan, kita belajar bahwa saat sedih atau kecewa, datanglah kepada Tuhan dengan doa dan pujian, bukan melampiaskannya dengan cara yang merusak hidup kita, merusak orang lain, merusak lingkungan kita, bukan. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Jadikan memuji Tuhan sebagai kebiasaan harian, bukan hanya saat merasakan senang untuk memperkuat iman. Saat susah pun pujilah Tuhan. Tetap rendah hati, bersandar pada kasih karunia-Nya, dan lakukan yang terbaik dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sidang jemaat Tuhan, ingat sidang jemaat Tuhan, Tuhan ada untuk kita setiap saat dalam hidup kita. Jangan ragu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan hati kita yang patah, membangkitkan kita, dan mengangkat kita ke tempat yang tinggi, dan membalut luka-luka kita, dan memberikan kita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami belajar bagaimana hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan hati kami yang patah. Masa kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, menolong, dan memampukan kami, supaya kami bangkit dari keterpurukan kami, agar kami mendapat kemenangan daripada Tuhan, agar kami mendapat sukacita dan pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergerak